hari terakhir di Singapura. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kakak langsung happy Karena kita nanti tuh mau pindah negara teman-teman. Tapi sebelum kita pindah negara, kita mau berkunjung dulu ke kompleks Masjid Sultan. Nah ini kelihatan ada bapak-bapak yang lagi nyapu, alat sapunya canggih ya. Jalan-jalan di sekitar kawasan Masjid Sultan. Sekarang di jalan apa sih kak? Ini Baghdad Street ya kak? Di Masjid lagi. Ini kita sudah sampai di perempatan Jalan Arab ya, Arab Street gitu, Jalan Arab. Ya emang bener kan terjemahannya Jalan Arab. Ini biasanya tuh full dengan pedagang-pedagang teman-teman, dan biasanya teman-teman tuh banyak yang ngambil foto di sini karena backgroundnya tuh langsung Masjid Sultan. Masjid Sultan ini terletak di Kampung Glam teman-teman. Jadi kampungnya penduduk Muslim di Singapura. Gitu. Dekat sekali dengan kawasan Bugis ya, tempat penginapan kami. Sehingga untuk menuju ke Masjid Sultan ini kami cukup dengan berjalan kaki, tidak sampai 10 menit udah nyampe sini teman-teman. Masjid Sultan ini adalah masjid pertama yang dibangun di Singapura ya, dan dibangun juga oleh Sultan Hussein Shah dari Kesultanan Johor. Pada waktu itu biayanya itu dibantu oleh Raffles ya, sebagai pendiri dari negara Singapura. Saat ini Masjid Sultan sudah menjadi salah satu destinasi wisata di Singapura yang memang pantas untuk dikunjungi. Dan kalau teman-teman berkunjung ke Singapura kemudian mau cari hotel atau penginapan, saya sarankan untuk menginap di area ini ya, di area Kampung Glam atau daerah Bugis gitu. Kenapa? Karena memang terutama untuk teman-teman yang Muslim ya. Jadi di sini akan sangat mudah bagi teman-teman untuk mencari makanan atau minuman yang halal. Jadi kami tuh datang ke sini memang pagi-pagi sekali ya, sekitar jam 7 waktu Singapura, dan itu memang pagi banget, matahari tuh barusan terbit, sehingga mohon maaf di sini tuh masih banyak sampah ya, karena memang kami tuh ternyata jalan bareng dengan petugas kebersihan yang ada di sini, sehingga banyak sampah yang memang belum sempat untuk diangkut. Tapi aslinya kawasan ini tuh bersih, cantik gitu. Nah ini yang sedang kami lewati ini adalah kawasan Haji Land teman-teman. Ciri khasnya adalah banyak mural ya di dindingnya. Puas keliling dan foto-foto, saya dengan anak-anak ini melanjutkan perjalanan ke hotel untuk packing. Sedangkan papahnya itu ternyata tadi kepincut sama salah satu resto ya yang ada di area Kampung Glam ini. Beliau mau beli nasi biryani sama teh tarik. Nah ini ada di Singapura Zam-Zam ya lebih tepatnya. Harga makanan di sini tuh dipatok mulai dari $6 Singapura ya, berarti sekitar berapa nih? 70 ribuan kali ya, 60 sampai 70 ribuan. Tapi memang porsinya besar teman-teman. Jadi kalau saya beli makanan di Singapura ini, satu porsi tuh biasanya cukup untuk makan berdua gitu. Sehingga kalau kami berempat ya cukup sekali makan itu hanya beli 2 porsi aja. Dan ternyata papanya anak-anak curang. Selesai beli nasi biryani itu naik bis tuh teman-teman ya. Sedangkan kami tuh jalan kaki, sehingga nyampe hotel ya duluan papanya. Oke, berikutnya family trip hari ketiga ini ditandai dengan perpindahan negara ya. Jadi dari Singapura menuju ke Malaysia. Ada banyak pilihan teman-teman, dan kami memang memilih untuk perjalanan santai ya. Jadi melipir mulai dari bagian paling selatan dari Malaysia, yaitu di daerah Johor Bahru. Dan untuk menuju ke Johor Bahru dari Singapura ini tersedia beberapa pilihan ya. Pilihan pertama adalah dengan menggunakan kereta. Jadi teman-teman nanti naik kereta dari Singapura menuju ke Johor Bahru, dan ini sih kabarnya sangat sedikit armada yang tersedia gitu. Jadi bukan pilihan lah kalau untuk kami. Kemudian pilihan yang kedua adalah naik bus, dan naik bus ini sangat cocok untuk teman-teman yang traveling dengan teman seumuran ya, atau kalau misalkan bawa anak berarti anaknya sudah minimal remaja lah ya. Kenapa? Karena naik bus ini nanti meskipun harganya termasuk murah ya, tapi teman-teman tuh harus berkali-kali naik dan turun dengan membawa barang-barang bawaan gitu loh. Begitu nanti kita keluar dari Singapura di imigrasi, nanti kita turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi di imigrasi Malaysia, baru kemudian naik lagi menuju ke Johor Bahru. Dan itu sangat nggak praktis untuk kami yang bawa 2 anak, yang satu masih kecil dengan barang bawaan yang seabret itu. Dan akhirnya kami memilih pilihan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan taksi. Memang harganya itu lumayan mahal, hampir 2 kali lipat kalau dibandingkan dengan
mendingan kita naik bus. Jadi kemarin tuh kita dapat harga sekitar 600.000 rupiah lah kalau dikurskan ya. Dan ini nyaman gitu. Jadi begitu kita memasuki imigrasi itu kita nggak perlu turun, nanti diproseskan oleh drivernya. Cukup hanya dengan menggunakan cukup dengan memanfaatkan fasilitas drive-thru gitu loh. Jadi simple banget, nggak perlu angkat bawaan dan juga bangunin anak-anak gitu. Biasanya kan kalau mereka lagi perjalanan tuh pasti banyak tidurnya. Nah, ini kita sedang melintasi jembatan yang menghubungkan Singapura dengan Johor Bahru ya. Jadi jembatan ini tuh kalau di Indonesia tuh mungkin mirip seperti jembatan Suramadu kali ya. Jadi melintas di atas lautan, tepatnya di Selat Johor, teman-teman. Perjalanan dari Singapura sampai menuju ke Johor Bahru, bahkan kami tuh diantar sampai hotel tempat kami menginap, teman-teman. Itu hanya memakan waktu sekitar 90 menitan, jadi nggak sampai 2 jam. Dan ini nyaman banget, drivernya juga ramah. Jadi beliau tuh menjelaskan tempat-tempat yang layak dikunjungi di Johor Bahru. Inilah hotel tempat menginap kita selama di Johor Bahru, Grand Paragon. Oke, sekali lagi cari promo biar murah. Ini hotel bintang 4 di Johor Bahru. Nah, ini lobbynya. Ini restoran tempat makan, breakfast, besok pagi. Lobbynya cukup luas. Review lengkap untuk tempat kami menginap di Johor Bahru yaitu Hotel Grand Paragon akan saya buatkan vlog sendiri ya teman-teman, terpisah dari vlog trip ketiga ini. Mbak Tia dan Mas Gio, halo. Dan alhamdulillah teman-teman, begitu kami sampai kamar itu Johor Bahru dilanda hujan ya. Jadi ini hari ketiga kami trip, tepatnya hari keempat sebenarnya ya, karena hari pertama kan kita transit dulu di Surabaya. Di hari keempat inilah baru kita ketemu dengan yang namanya hujan. Jadi mungkin memang disuruh istirahat sebentar kali ya. Oke, selepas hujan selesai kami OTW menuju ke salah satu masjid yang ada di Johor Bahru ini ya, yaitu Masjid Sultan Abu Bakar. Lokasinya tuh ada di sebelah selatan, lebih tepatnya menghadap ke Pantai Lido. Dan nanti setelah dari Masjid Sultan Abu Bakar ini kita akan jalan-jalan ke Dangabai, langsung kita akan ketemu juga dengan Pantai Lidonya teman-teman. Masjid dengan gaya Melayu dengan sedikit sentuhan khas Victoria ini dibangun sekitar tahun 1892 atas perintah dari Sultan Abu Bakar teman-teman. Makanya sesuai nama ini ya, yang punya ide, sehingga si masjid ini disebut sebagai Masjid Sultan Abu Bakar. Karena saking cantiknya desain arsitektur dari Masjid Sultan Abu Bakar ini, maka selain digunakan untuk aktivitas keagamaan ya, misalkan sholat gitu, maka masjid ini juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Johor Bahru. Jadi teman-teman yang muslim terutama kalau lagi ke Malaysia, terutama ke Johor Bahru, monggo silahkan mampir ke Masjid Sultan Abu Bakar. Doa kebaikan untuk semua. Bila bertemu Pak Le, ucapkan salam. Bila bertemu Pak De, ucapkan salam. Bila berjumpa kawan, ucapkan salam. Mari kita budayakan. Assalamualaikum. Bila bertemu Pak Le, ucapkan salam. Bila bertemu Pak De, ucapkan salam. Bila Puas berkeliling di area luar Masjid Sultan Abu Bakar, kami memutuskan untuk naik Grab lagi menuju ke Dangabai. Ini salah satu rekomendasi tempat wisata yang kami lihat di YouTube ya teman-teman. Dan ternyata yang namanya Dangabai lah
seperti ini. Belum ada aktivitas apapun teman-teman ya. Jadi ternyata si Dangabai ini beraktivitas setelah maghrib ya. Jadi malam hari kayak pasar malam lah kalau di negara kita. Nah akhirnya karena zong nggak ada apa-apa, kami nge-grab lagi pindah ke yang namanya Country Garden teman-teman. Jadi ini juga masih kompleksnya Dangabai. Cuman kalau Country Garden itu kan lebih banyak taman-tamannya, kemudian juga banyak penjual, kemudian ada mall juga di situ dan kawasan apartemen kalau nggak salah. Jadi lebih rame. Kita coba aja ya di sini. Kita sudah sampai di Dangabai. Ini di Johor Bahru, Country Garden Dangabai. Jadi kalau dari Latif Sentral ketik aja Google Maps Dangabai. Cari minum? Kok update pipis saya? Oh mau foto? Oke. Ini kayak bola aku loh. Bulan gini. Foto satu, Suagio. Hai, berdiri. Oke. Aku nih. Oh ya, teman-teman mungkin penasaran kenapa sih kami harus ke Johor Bahru dulu? Biasanya kan kalau lagi trip itu setelah dari Singapura, teman-teman langsung ke KL gitu ya, ke Kuala Lumpur. Oke, jadi yang pertama karena memang kami pingin menikmati family trip ini dengan santai gitu. Jadi jalan pelan-pelan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Makanya kan melipir ya dari Singapura, kemudian perjalanan darat menuju ke Johor Bahru. Dan rencananya setelah dari Johor Bahru kami akan menuju ke Malaka dulu, bermalam di sana, baru kemudian berakhir di Kuala Lumpur. Kemudian yang kedua, karena ternyata Johor Bahru ini adalah salah satu kota di Malaysia yang pertumbuhan ekonominya tuh pesat gitu. Jadi terpesat yang kedua setelah Kuala Lumpur tentunya ya. Dan Johor Bahru sendiri juga merupakan ibu kota dari negara bagian Johor. Jadi negara bagian yang letaknya paling selatan dari negara Malaysia ini. Johor Bahru sendiri juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi ya di negara Malaysia. Makanya di sini mallnya banyak teman-teman. Jadi Johor Bahru itu terkenal dengan wisata belanjanya ya. Barang-barangnya banyak yang murah-murah gitu. Dan orang Indonesia, orang Singapura itu juga banyak yang berkunjung ke Johor Bahru hanya sekedar untuk belanja. Bahkan beberapa dari mereka itu ada yang stay tinggal di sini juga. Dangabai atau Teluk Danga ya, lokasi yang saat ini sedang kita kunjungi ini adalah istilahnya salah satu dari pusat rekreasi yang terbesar yang ada di Johor Bahru. Dan ini tuh menghadap ke Selat Johor ya, terbentang sepanjang 23 km. Jadi kebayangkan teman-teman seluas apa gitu kan ya Teluk Danga. Dan si Teluk Danga atau Dangabai ini kan terbentang dari tempat kita nyasar tadi ya. Bukan nyasar sih, maksudnya salah memilih waktu, timenya nggak pas gitu. Yang tadi loh tempat pasar malam yang belum buka. Jadi seharusnya tuh kami ke Country Garden ini dulu, lihat sunset gitu ya, baru kemudian pindah ke Dangabai yang tadi, yang pasar malam tadi. Oh ya, menariknya lagi adalah masuk ke kawasan wisata Dangabai ini gratis ya, alias tidak dipungut biaya. Teman-teman bisa ngemil-ngemil cantik di pinggir pantai, main pasir, atau hanya sekedar duduk-duduk aja di tepi pantai sambil menikmati sunset. Sayangnya waktu kami kesini tuh gerimis ya, gerimis ringan gitu, dan habis hujan memang, jadi pasirnya tuh cenderung basah. Kemudian kursi-kursi itu juga banyak yang basah gitu, sehingga kita memutuskan tuh hanya jalan-jalan sambil ngevlog aja. Nah, ini papahnya, papa ternarsis di dunia kata anak-anak. Oke, setelah melihat perjalanan kami ke Dangabai, kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk datang ke sini? Tuh lihat tuh, air lautnya tuh bening dan tenang sekali. Selesai salat maghrib, kami OTW ke salah satu mall yang ada di Johor Bahru, yaitu ke KSL. Dan errornya lagi adalah kami ke KSL ini nggak lihat map, naik Grab dengan PD-nya. Dan ternyata itu deket banget sama hotel ya. Jadi KSL itu adalah salah satu mall yang ada di Johor Bahru, yang di dalamnya itu banyak sekali menjual item-item murah gitu. Jadi rame banget, dan saking ramenya kami nggak sempat untuk ngerekam videonya. Sayang banget ya teman-teman ya, fokus belanja soalnya. Nah, selesai dari KSL, ternyata tuh ya, ini juga baru tahu
Karena kami nggak dapat referensi sama sekali tentang apa KSL dan sekitarnya. Ternyata di sini itu ada night market teman-teman, dan ini adalah tempat yang paling saya sukai. Kenapa? Karena belanjanya itu ala-ala gitu loh ya, ala-ala pasar malam. Memang night market kan ya pasar malam ya. Dan jus apokat yang dijual di sini tuh enak banget teman-teman. Jadi memang KSL Monday Night Market ini sebenarnya menjual beraneka ragam barang gitu ya. Akan tetapi memang kulinernya yang paling oke. Jadi Johor Bahru katanya sih selain wisata mallnya, di sini juga terkenal akan wisata kulinernya. Jadi makan malam kami cukup dengan membeli jajanan yang ada di KSL Monday Night Market. Kita sudah hampir sampai di penghujung night marketnya teman-teman, dan ternyata ujung dari night market ini adalah pintu masuk dari Grand Paragon. Ya Allah, ngapain juga tadi kita nge-grab ya, harusnya jalan kaki cukup noleh aja udah nyampe. Pengalaman memang selalu mahal harganya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami kali ini, Family Trip Day ketiga. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau naik ke lantai 18.